Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja ashhuran ma'lumat wa khatamahunna bi ashri dzil hijjati wa faddalahunna bi yaumil arafat wa ja'ala al-'amala al-mafdula fihinna ya'dilu al-'amala al-fadila fi ghairihinna min al-awqat. Ahmaduhu ala ni'amihi at-tammat wa ashkuruhu ala ma asdahu min al-in'ami wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardi was samawat, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayatil mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi at-tahirat. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal yang terbaik di hari kiamat kelak yang membuat kita mulia di sisinya melainkan hanya dengan takwa. Tidak ada yang mampu menjadi tameng kita dari panasnya api neraka, melainkan adalah takwa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dalam kehidupan ini seringkali harta bisa membuat manusia lupa pada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya raya. Seringkali pangkat dan jabatan, kedudukan menjadikan manusia semakin jauh dari zat yang memberi dan mengambil pangkat dan jabatan itu. Namun yang paling banyak kita jumpai adalah kecintaan seseorang terhadap istri-istri dan anak-anaknya mampu mengurangi kecintaan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau adalah nabi yang sangat dermawan. Beliau biasa menyembelih 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta untuk sabilillah. Banyak orang yang berdecak kagum, bahkan para malaikat pun mengaguminya. Melihat dan mendengar kekaguman tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, seandainya saja aku punya seorang anak dan Allah meminta agar aku mengorbankannya, maka niscaya akan aku korbankan ia. Dan benarlah Allah Subhanahu wa taala menguji keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam tanggal 8 Zulhijjah, Allah menguji ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bermimpi diperintah untuk menyembelih putra kesayangannya. Saat itu Nabi Ibrahim belum yakin
dan masih berpikir apakah perintah itu datang dari Allah atau hanya dari syaitan yang ingin merusak keharmonisan rumah tangga beliau. Yatarawwa Ibrahim ahwa minallah am minasyaiton, yang pada akhirnya kita kenal dengan hari Tarwiyah. Keesokan harinya pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Arafa Ibrahim annahu minallah. Yakinlah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya mimpi itu benar-benar datang dari Allah. Sehingga pada tanggal 9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan hari Tarwiyah dan hari Arafah. Shaumu yaumit tarwiyah kafaratun sanah, wa shaumu yaumi Arafah kafaratun sannatain. Puasa hari Tarwiyah menghapus dosa setahun, dan puasa hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Kemudian pada malam hari ketiganya, Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan impian yang sama. Maka beliau bertekad untuk memenuhi perintah menyembelih putra kesayangannya, sehingga pada hari itu disebut dengan Yaumun Nahar, hari pelaksanaan penyembelihan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Peristiwa yang mengharukan tersebut dilukiskan dengan begitu indah di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur maza tara. Qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasyabirin. Maka ketika anak itu yakni Ismail alaihissalam sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim alaihissalam, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Kemudian Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadallah, iblis selamanya tidak akan pernah tinggal diam melihat manusia akan melaksanakan ibadah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka satu persatu dari keluarga Nabi Ibrahim ini digoda olehnya. Mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kepala rumah tangga, Dewi Hajar sebagai ibu rumah tangga, lalu Nabi Ismail alaihissalam sebagai anggota keluarga yang termuda, tak luput dari godaannya. Namun benteng ketakwaan dan kesolihan yang kokoh dari seluruh anggota keluarga ini tak mampu dikoyak oleh iblis. Sungguh sebuah pelajaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap keluarga pasti akan mendapatkan godaan dari iblis. Terkadang godaan itu melalui ayah, ibu, suami atau istri, bahkan melalui anak-anak yang kita sayangi. Semoga seluruh anggota keluarga kita mampu memetik pelajaran indah dan hebat dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita yang menjadi ayah, semoga bisa menjadi ayah yang demokratis, adil dan bijaksana, sebagaimana Nabi Ibrahim yang mengajak putranya bermusyawarah untuk melaksanakan perintah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para wanita yang oleh Allah ditakdir menjadi ibu, semoga mampu meneladani Dewi Hajar, profil seorang ibu rumah tangga yang mendukung, membantu dan mendoakan suami dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini masih anak-anak atau remaja, semoga bisa meniru kesolihan Ismail alaihissalam dengan keimanan yang menancap ke lubuk hati
dan ketakwaannya yang tinggi, menjadikan ia sabar dan ikhlas untuk berbakti kepada orang tuanya, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Karena keikhlasan dan ketakwaan yang betul-betul dari keluarga Nabi Ibrahim, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menebus atau mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan sembelihan yang besar, seekor domba yang dibawa dari surga oleh malaikat Jibril alaihissalam. Betapa penting ajaran menyembelih hewan kurban dalam Islam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atu wa lam yudhhi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa mempunyai keleluasaan untuk melaksanakan ibadah kurban, tetapi ia tidak melaksanakannya, maka janganlah mendekati tempat ibadah kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah kecuali mengalirkan darah kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengan kurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ma'unah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita semua, sehingga kita bisa tergolong sebagai muqarrabin, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.